Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'adzim. Hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan dan karunia yang Allah berikan, sehingga Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bisa menegakkan salat Jumat berjamaah, dengan harapan semoga salat Jumat kita pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada kita dan siapa saja yang istiqomah di dalam ad-din ini. Wasiat takwa khususnya kepada pribadi khatib dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dengan berbekal iman dan takwa inilah yang insya Allah akan bisa menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang sementara, dunia yang akan binasa, untuk menuju kepada kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Tema khutbah kita pada siang hari ini yakni adab menghadiri salat Jumat. Hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah, pertama terkait dengan perintah untuk menegakkan salat Jumat bagi laki-laki muslim. Allah jelaskan di dalam Al-Quran, yakni surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-62 ayat ke-9. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil, diseru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menegakkan salat Jumat, yakni orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila telah diseru, dipanggil untuk mengerjakan, menegakkan salat pada hari Jumat, ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah datang ke masjid untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk melihat amaliyah yang telah kita lakukan selama satu pekan ini. Kalau dia berisi kesalahan, kemaksiatan dan perbuatan dosa, maka pada Jumat ini memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu berisi amalan kebaikan, amal saleh yang kita lakukan, maka pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya berdoa semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk tetap menegakkan amal saleh tadi. Yang kedua yang diperintahkan pada ayat ini yakni wadarul bai'an, maka tinggalkan jual beli, tinggalkan transaksi-transaksi kalian. Ketika Allah telah memanggil melalui seruan adzan ini,
maka tinggalkan semua pekerjaan kecuali mereka yang diberikan keringanan rukhsah untuk tidak menegakkan salat Jumat. Bagi mereka yang terkait dengan pekerjaan emergensi. Maka kalau dua hal ini dilakukan, Allah menyebutkan pada ujung ayatnya, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Maka yang demikian itulah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Namun sayang seribu sayang, masih banyak di antara kaum muslimin ketika diseru oleh Allah untuk menegakkan salat Jumat, mereka masih saja ada yang abai. Lantas bagaimana adab di dalam menghadiri salat Jumat? Yang pertama dijelaskan yakni mandi, bersuci, memakai wewangian dan berhias diri. Hal ini sebagaimana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sebuah hadis an Salman al-Farisi qala, dari Salman al-Farisi dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaktasilu rajulun yaumal jumu'ah, tidaklah seorang laki-laki dewasa mandi pada hari Jumat, wa yatatahharu mastata'a min tuhrin, kemudian dia bersuci semampu yang bisa dia lakukan dalam proses bersucinya ini, wa yadahinu min duhnihi, kemudian dia meminyaki rambutnya atau badannya, aw yamassu min tibi baitihi, kemudian dia mengoleskan parfum minyak wangi yang berasal dari rumahnya, tsumma yakhruju, kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid, fala yufarriqu baina itsnain, kemudian dia tidak memisahkan dua orang yang ada di sebelahnya, tsumma yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia mengerjakan salat sunnah, yang dimaksud adalah salat sunnah tahiyatul masjid, tsumma yunsitu idza takallama al-imam, kemudian dia diam saat imam atau khatib sedang berkhutbah, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, maka kalau ada orang melakukan hal seperti itu, yakni melainkan baginya akan diberikan ampunan antara Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan juga Musnad Ahmad bin Hanbal. Jadi ini diantara adab yang dianjurkan agar salat Jumat yang kita lakukan tadi mendapatkan fadilah, mendapatkan keutamaan. Apa keutamaannya? Yakni akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala di antara dua Jumat. Hamba-hamba Allah sekalian rahimakumullah, adab yang kedua yang bisa kita lakukan yakni at-tabkir ila masjid, datang ke masjid lebih awal. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iktasala yaumal jumu'ah ghuslan janabah, siapa yang mandi pada hari Jumat, mandi yang dimaksud yakni mandi janabah, mandi untuk menghilangkan hadas besar, summa raha, kemudian dia datang ke masjid pada waktu yang pertama, kesempatan yang pertama, maka Nabi mengatakan faka'annama qarraba badanatan, seakan-akan dia telah berkurban dengan seekor unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, dan siapa yang datang pada waktu yang kedua, faka'annama qarraba baqaratan, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor sapi betina. Wa man raha fi sa'ati tsalisah, siapa yang datang pada waktu yang ketiga, faka'annama qarraba qabshan aqranan, seakan-akan dia berkorban dengan seekor kambing. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, dan siapa yang datang pada waktu yang keempat, faka'annama qarraba dajajatan, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor ayam.
Wa man raha fi sa'atil khamisah, dan siapa yang datang pada waktu yang kelima, fa ka'annama qarraba baydatan, maka seakan-akan dia berkurban dengan sebutir telur. Fa idza kharajal imam, maka apabila imam telah keluar dari tempatnya menuju mimbar, hadaratil malaikatu yastami'una dzikra, maka kemudian hadir bersama kita para malaikat untuk mendengarkan peringatan yang disampaikan oleh imam. Subhanallah. Maka ini anjuran untuk segera mendatangi masjid saat sholat Jumat akan ditegakkan. Agar apa? Kita mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Kemudian yang menarik adalah ketika imam telah keluar dari tempatnya menuju mimbar, imam menyampaikan khutbahnya, maka pada saat itu hadirlah bersama kita para malaikat yang mendengarkan peringatan yang disampaikan oleh khatib atau imam. Yang jadi pertanyaan, kalau malaikat saja mau mendengarkan perkataan khatib atau imam, lantas bagaimana dengan kita? Kalau malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah punya inisiatif, karena kerja mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak pernah maksiat kepada Allah, nggak pernah durhaka kepada Allah. Sementara kita, makhluk yang mungkin kadang taat kepada Allah, juga mungkin di kesempatan yang lain durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau malaikat saja mau mendengarkannya, maka apatah lagi kita yang jauh membutuhkan peringatan dari Jumat ke Jumat yang disampaikan oleh khatib. Namun sayangnya masih banyak di antara beberapa tempat yang khatib saksikan, kadang ada tempat kalau imam belum berdoa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, mereka belum keluar dari tempatnya. Ini yang disayangkan. Tapi mereka yang sudah terbiasa untuk hadir di awal waktu, insya Allah akan mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah, hadis tadi terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Yang ketiga adalah berangkat dari rumah dalam keadaan berwudu. Disebutkan dalam sebuah hadis an Abi Hurairah qala, dari sahabat Abu Hurairah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa fa ahsanal wudu'a, siapa yang berwudu, tidak hanya berwudu tapi Nabi melanjutkan fa ahsanal wudu'a, dia sempurnakan wudunya, dia baguskan wudunya, jadi dipenuhi rukun-rukunnya dan juga sunnah-sunnah wudunya. Summa atal jumu'ata, kemudian dia datang untuk menegakkan salat Jumat. Fastama'a wa ansata, saat khutbah dia dengarkan, dia diam saat khatib sedang berkhutbah. Maka Nabi mengatakan ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati, maka dia akan diberikan ampunan di antara salasati ayyam, bahkan ditambahkan 3 hari. Kalau Jumat ke Jumat ada 7 hari, maka tambahkan 3 hari. Jadi ada 10 hari di mana Allah akan memberikan ampunan kepada orang yang tadi. Wa man massal hasa faqad lawa, maka siapa yang memainkan kerikil, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Kalau zaman Nabi, yakni lantainya ada kerikil, ada pasir, ada tanah, maka mereka memainkan kerikil. Kalau sekarang semuanya serba keramik, karpet dan seterusnya, mereka tidak memainkan kerikil tetapi memainkan handphonenya. Maka siapa yang memainkan handphonenya, maka sungguh saat khatib sedang berkhutbah, dia setelah mengerjakan perbuatan yang sia-sia, maka merugilah. Jadi buat kita adalah selalu perhatikan niat dari rumah agar kita mendapatkan pelajaran, mendapatkan peringatan saat khatib menyampaikan khutbahnya. Yang keempat yang bisa kita lakukan adabnya adalah melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid sebelum kita duduk. Hal ini sebagaimana bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam sebuah hadis an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah qala, dia berkata, jaa Sulaykun al-Ghatafani yaumal Jumu'ah, telah datang Sulaik al-Ghatafani pada hari Jumat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu, sementara ketika dia datang Rasulullah SAW sedang berkhutbah.
Fajalasa, maka Sulaik langsung duduk. Faqala lahu, kemudian Nabi bertanya kepada Sulaik tadi, ya Sulaik, wahai Sulaik, kum farka rakaataini wa tajawwaz bihima, bangunlah kamu, kerjakan 2 rakaat yang ringan, yakni yang dimaksud adalah salat sunnah tahiyatul masjid. Summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa ahadukum yaumal jumu'ah, apabila salah seorang di antara kalian datang pada hari Jumat, wal imamu yakhtubu, sementara imam sedang berkhutbah, falyarka rak'ataini wal yatajawwaz bihima, maka bangkitlah engkau, kerjakan salat sunnah 2 rakaat yang ringan tadi, yang dimaksud ada salat sunnah tahiyatul masjid. Dalam hal ini ada hukum fikih, yakni seorang khatib boleh menegur makmumnya, dan seorang makmum boleh menjawab pertanyaan khatibnya atau imamnya, yang tidak boleh berbicara di antara makmum. Hadis ini dijelaskan dalam kitab Sahih Muslim. Dan kelima adabnya adalah dilarang berbicara dan mengobrol saat mendengar khutbah Jumat. Hal ini sebagaimana bimbingan Nabi dalam hadis an Abi Hurairah qala. Hadisnya dari Abu Hurairah, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ah, apabila engkau mengatakan atau berkata kepada sahabatmu pada hari Jumat, ansib, diamlah, wal imamu yakhtubu, sementara imam sedang berkhutbah, maka Nabi katakan faqad lagauta, sungguh engkau telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Jadi saat khatib sedang berkhutbah, maka tidak boleh ada perkataan sedikit pun di antara makmum. Hadis tadi terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Semoga dengan kita memahami adab menghadiri salat Jumat ini, salat Jumat yang kita lakukan semakin berkualitas, di antaranya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga salat Jumat kita semakin bermakna. Dengan demikian mudah-mudahan Allah tambahkan kesalehan keimanan kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa as-sahabati ajma'in wa at-tabi'in wa man tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin, warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma habbib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha lima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi